Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Andoyo dalam mata kuliah Teknologi Informasi Keperawatan. Kita masih dalam proses pengembangan aplikasi yang sama, yaitu pengembangan aplikasi pencatatan tanda vital pasien. Nah, kita kali ini masuk pada sesi ke-9, yaitu sesi CRUD data pasien tahap 2 ya. Kita kali ini akan mencetak dan menambah date picker ya dengan jQuery UI pada kolom form formulir tambah pasien dan lead pasiennya. Ya. Oke, jika ada hal yang bingung bisa nanti dikontak melalui email atau melalui website ya. Nah, seperti biasa pastikan Anda sudah menginstal SAMPP dan Sublime Text-nya, dan juga pastikan Anda sudah mengikuti video sesi 8 CRUD data pasien tahap 1 ya. Kalau nanti sudah mengikuti di sana maka nanti akan lebih mudah. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang di sini pastikan juga Anda sudah mengaktifkan SAMPP ya, dan Apache MySQL-nya itu sudah aktif sehingga nanti kita bisa gunakan untuk mengetes aplikasi yang akan kita jalankan melalui web browser. Oke. Kita kali ini akan ngapain aja nih? Jadi nanti sesi kita kali ini kita akan membuat form tanggal lahir pasien. Jadi nanti menggunakan date picker seperti gambar di sini ya. Jadi nanti menggunakan pilihan tanggal, terus kemudian membuat CSS print ya. Jadi ini sesi ini kita akan belajar bikin date picker ya. Nah, kita akan menggunakan jQuery UI. Jadi kebetulan sudah ada dalam paket template admin LTE ya. Jadi nanti tinggal kita pakai aja. Kita nggak perlu download lagi. Nah, nanti kita akan menambahkan jQuery UI CSS di file head ya. Oke, kita sekarang buka file head.php ya. Ada di folder apa nih? Ada di folder views layout ya, views layout. Maka nanti kita buka di sini ada views layout head ya. Nah, di sini kita akan tambahkan CSS baru ya. Nah, disinilah kita akan tambahkan sebelum head tutup ya. Ctrl/ menambahkan CSS jQuery UI. Oke, seperti ini. Maka nanti kita tinggal tambahkan, ketik aja link lalu tab. Saya ulang, link tab ya. Kalau kalian belum bisa ya ketik manual. Maka nanti sini kita panggil echo base URL assets, terus kemudian admin /plugin plugin. Jadi kalau kita lihat di foldernya itu ada di sini admin plugins, saya pakai S ya, plugins sini. Jadi echo base URL assets admin plugins. Terus nanti kita kalau kita buka di folder FIK assets admin plugin, maka nanti di bawah sini ada folder namanya jQuery UI. Nah, kita gunakan jQuery UI ini. Nah, kita panggil sini jQuery UI strip UI / jQuery strip UI .min .css ya. Jadi seperti ini nanti. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, kita bisa tes, nanti kita simpan, save all. Kalau kita simpan nanti kita tes, reload di sini. Nanti kita Ctrl U ya, maka nanti sini udah ada tambahan di sini. Nanti diklik saja. Kalau sudah muncul kayak gini berarti kalian sudah betul ya. Jadi kita gunakan plugin jQuery UI ini. Nah, kemudian step berikutnya menambahkan fungsi date picker di file footer.php ya. Ada sama di folder layout juga ya. Maka nanti kita tambahkan, buka view. Jadi saya ulang, bagian head nambahnya ini 2 baris ya. 2 baris ini ya. Oke, di bagian footer kita tambahkan juga. Nah, nanti kita letakkan di sini saja. Sini ya. Fungsi date picker. Oke, seperti ini. Kita tambahkan Ctrl/ ya. Nah, nanti kita bisa googling kalau misalkan Mas ketik date picker CSS jQuery UI. Nah, maka nanti kita bisa lihat di sini date picker. Ya. Kita googling nanti udah ada sampelnya. Nah, yang dimaksud date picker itu seperti ini.
Ya, ini adalah date picker. Nah, cara codingnya gimana? Kita bisa lihat di sini view source. Maka nanti di sini ada, kita copy saja script ini ya. Kita copy. Oke. Sudah di copy script ya, dari 11 sampai 15. Kita copy. Lalu kita paste di sini. Ya, seperti ini. Oke, kita luruskan pakai line reindent. Nah, seperti ini. Nah, cuma nanti kita akan modifikasi sedikit di sini. Kita ganti jadi apa namanya? Kelas aja, kelas tanggal. Oke, seperti ini. Nah, nanti kita bisa tambahkan di sini. Ya. Nah, kita tes dulu. Cara tesnya gimana? Jadi setelah kita tambahkan fungsi tanggal, jadi sini fungsi tanggal ya, silahkan diganti ini fungsi tanggal. Maka nanti kita bisa tambahkan fungsinya di kelas formnya. Jadi di formnya nanti kita tambahkan kelas tanggal ini. Jadi kan tadi kita buat kelas namanya titik tanggal, ini kelas. Lalu kita tes di file tambah.php, tambah baru.php, dan edit ya. Maka kita buka 3 file itu di folder pasien ya. Ingat ini folder pasien, views pasien. Kita buka di views pasien, ada edit, tambah, dan tambah baru ya. Kita coba kerjakan tambah baru dulu ya. Nah, kita cari fungsi tanggal lahir. Nah, inilah tanggal lahir, form tanggal lahir, maaf. Nah, di sini ada kelas form control, kita tambahkan kelas ya. Di sini kan ingat menambahkan kelas tanggal pada form yang ada ya. Maka nanti di sini setelah form control kita tambahkan kelas tanggal. Kita simpan ya. Kita simpan. Ditambah juga sama, cari yang tanggal lahir. Form control tanggal ya. Jadi setelah kelas form control kita tambahkan tanggal. Lalu edit juga kita cari. Nah, di sini form control juga kita tambahkan tanggal. Ingat tanggal lahir ya, pastikan. Kita simpan, kita tes di browser, reload. Nah, nanti kita klik di sini. Nah, udah keluar kan tanggalnya, ya. Nah, sekarang tinggal kita custom. Customnya nanti di mana? Customnya adalah di footer tadi. Kita buka footer di sini ya. Scroll buka, enter. Change year. Titik 2 true, ya. Kita tes aja. Reload. Nah, di sini nanti, nah ini udah keluar change year true ya. Lalu jadi saya ulang di sini ya, di dalam date picker kurung kita tambahin kurawal buka dan kurawal tutup, enter. Lalu sini change year, year-nya ini case sensitif, harus huruf besar. Titik 2 true. Lalu petik 2 lagi change month, titik 2 juga true ya. Seperti ini. Ini fungsi dari jQuery ya. Terus kemudian apa namanya, date format ya. Kita pilih dd strip mm strip yy ya. Kita tes di sini. Nah, kita klik, maka nanti sini udah bisa kita ganti bulan apa. Nah, formatnya juga sudah benar. Nah, kita tambahkan lagi satu, yaitu year range. Nah, seperti ini misalnya. Oke, dari misalnya 1900.2 2020 umpamanya. Kita tes dulu ya, simpan, tes. Nah, di sini nanti kita bisa cari sampai 1900 ya. Ini namanya year range. Nah, tapi nanti ini kita ganti, ini nanti dari program kita tambahkan di sini PHP ya. Kita tambahkan sini PHP tab. Oke. Sekarang sama dengan date y ya. Oke. Terus kemudian anggaplah range-nya 100 tahun misalnya. Jarak ya, jaraknya. Jarak 100, jadi maksimal 100 tahun umurnya. Oke. Dahulu. Nah, maka nanti sini kita apa namanya? Sekarang dikurangi jarak. Ya,
Nah, seperti ini. Maka nanti di sini kita ganti ya, yang di sini 1900 kita ganti PHP Echo apa tuh? Dahulu. Terus yang di sini kita ganti juga PHP Echo sekarang. Ya. Simpan. Jadi kalau sekarang kan 2020 dikurangin 100 berarti 1920. Ya, kita tes, simpan di tes di browser. Kita klik, maka nanti di sini kalau kita pilih udah sampai 1920. Oke, seperti ini. Oke. Udah beres ya. Nah, kita juga bisa tes di yang lainnya data pasien, misalnya kita tambah dari sini. Nah, di sini juga. Nah, di sini ada nih. Nggak keluar nih, kenapa nih? Oke, sekarang yang edit kita tes juga. Nah, ini juga udah ada. Nah, ini akibat dari date pickernya ada di atas modal, maka nanti kita tambahkan beberapa settingan sedikit ya, kita atur di CSS. Oke, namanya date picker jQuery UI on modal ya, karena nanti bisa beda ininya. Nah, kita buka di sini Stack Overflow. Nah, nambahnya apa sih? Nambahnya sebenarnya cuma CSS saja. Ini proses dalam apa namanya? Kita bisa tambahkan CSS ya. Nah, di sini ini CSS-nya. Kita tambahkan di sebentar. Sini ya, UI date picker. Coba kita tes ya. Kita tambahkan di head, kita tambahkan style. Oke, Z index misalnya 999. Coba kita tes dulu ya. Nah, ini nggak keluar. Oke, kita coba buka tambahnya dulu. Tambahnya apakah sudah ditambahin kelas? Udah ya, sudah ditambahkan. Oke, coba kita tes dulu ya. Kita reload. Nah, ini belum keluar. Nah, ini salahnya apa? Sebentar, kita coba buang ini dulu. Kita cek form tambahnya ya. Kita hapus stylenya. Kita buka form tambahnya. Nah, di sini ternyata tanggalnya ada di tempat lahir. Nah, ini salah. Harusnya di tanggal lahir. Ya, silakan kelasnya dipindahkan ke form kontrol tanggal lahir ya. Tanggal lahir ya, bukan tempat lahir. Maaf, salah di file tambah ya. Simpan. Kita tes lagi, reload. Lalu kita tambah. Kita klik sini. Nah, ini udah keluar dia seperti ini. Oke. Date picker sudah kelar ya, sudah beres ya. Jadi kita bisa tes ditambah form ini ya, ini udah keluar. Terus kemudian di sini edit juga sudah keluar ya, atau melalui data tambah pasien ini juga sudah keluar. Oke, seperti ini. Nah, sekarang step berikutnya adalah kita akan buat CSS print. Ingat tadi di awal kita akan membuat fungsi untuk mencetak dari data ya. Kita akan buat CSS print, maka nanti step berikutnya adalah kita buat folder CSS di dalam folder assets ya. Nah, nanti kita buka di sini. Kita tutup semuanya ini ya. Tutup dulu, close all. Kita buka folder application di minimize. Nah, sini ada folder assets. Di asset kita buat folder namanya CSS ya. Buat folder CSS di dalam folder assets ya. Maka nanti kita buat di sini di folder CSS. Oke. Nah, kemudian di dalamnya kita buat file print.css di folder CSS tersebut yang barusan kita buat ya. Nah, di sini kita buat satu file baru, kita simpan dengan nama CSS print.css ya. Print.css. Nanti kalau dibuka di sini udah ada file print. Nah, sekarang pertama body kita atur font family-nya adalah Arial. Font size-nya adalah 12 px ya. Oke, kemudian apa namanya? Kita kasih background color di F5. Oke. Kita akan setting kelas cetaknya ukuran A4 ya.
4. Nah sini ini kelas cetak. Oke, padding berapa nih, 2 cm, widthnya 19 cm ya. Jadi A4 itu kan ukuran berapa, 21 kali 29.7 ya, 57 cm. Jadi sini paddingnya seperti itu, widthnya, lalu heightnya juga kita set berapa, dikurangin 2, ini berarti 21 kurangi 2 kurangi 2 berarti 21 kurangi 4 ya, maka dia adalah 17. Heightnya adalah 29 jadi 25.7 cm ya. Marginnya auto, kemudian apa namanya, background colornya white, bordernya adalah solid thin ya. Oke. Kemudian kita buat tabel. Oh ya, sebelum tabel kita buat H1 dulu. Text align center. Nah, seperti ini. Terus font size-nya kita atur juga. Misalnya 18 px. Font width-nya bold ya. Oke, lalu tabel sini. Tabel border collapse ya. Collapse. Nah, seperti ini. Border solid thin misalnya 6666. Oke, lalu ada TD, ada TH. Oke, koma ya. Padding 5px, 3px, 6px saja. Bordernya solid thin ya. 66 samain aja. Oke. Nah, kemudian ada TD. TD itu tabel data, text align left. Oh sorry, kita buat kelas dulu. Kelasnya sorry, kita buat kelas namanya text center. Ini setting alignment text ya. Kita buat text align, text center, text align center. Nah, kita juga tambahin juga text right, text align right ya. Copy aja, copy, nanti kan ada text left ya. Oke, text left, ini text align-nya left ya. Nah, kemudian di TDTH kita tambahkan juga vertical line middle ya, seperti ini. Oke, kita udah buat CSS 39 baris kira-kira. Nah, seperti ini aja ya. Nah, sekarang kita akan terapkan di nanti di data pasien ini kita bisa mencetak ya. Kita akan bisa cetak, kita akan tambahkan pertama kan detail kan udah ya kemarin. Terus ada fungsi cetak kan. Nah, cetak ini kita akan tambahkan linknya juga di data pasien. Nanti kita akan tambahkan sini satu lagi cetak ya. Oke, silahkan buka application pasien, view pasien index ya. View pasien index. Nah, nanti kita tambahkan satu lagi di sini. Setelah detail ini kita copy saja linknya. Ini kita copy, lalu kita paste di bawahnya. Nah, nanti di sini kita ganti. Ini kan button info, kita ganti jadi button sukses. Terus FA-nya FA print. Terus ininya cetak. Tapi sini kita tambahkan target ya. Target underscore blank seperti ini. Jadi ini kita simpan ya, save all. Nanti kalau kita tes di browser reload, maka nanti muncul ada link cetak seperti ini, gambar printer. Kalau diklik nanti dia ngebuka halaman baru. Oh ya, salah, linknya ini cetak ya, ini bukan detail, ini cetak ya. Silahkan dibenahi, cetak ya, cetak. Oke, saya ulang kayak gitu. Reload lagi, maka nanti kalau kita klik di sini dia larinya ke halaman cetak ya. Nah, cetak ini belum kita buat.
maka nanti kita buat fungsi cetak di controller pasien.php ya. Maka kita buka controller pasien. Kita bisa copy dari fungsi detail ya. Fungsi detail ini kita copy saja. Nah, di sini cetak public function cetak dalam kurung ada ID pasien. Nah, seperti ini. Terus kemudian ada pasien. This pasien model detail dalam kurung ID pasien. Nah, kemudian sini data array title. Oke. Sini adalah pasien. Nama pasien ya. Lalu kemudian ada lagi. Nah, sini kita tambahkan yaitu data pasiennya. Sini adalah pasien. Kemudian sini kita tambahkan load view yaitu admin pasien. Pasien cetak langsung ya. Pasien/cetak ya, seperti ini. Nah, nanti kalau kita running, jadi perhatikan fungsinya ini sudah ya. Maka nanti kalau di reload nanti kan error. Kenapa? Karena view cetaknya belum ada. Nah, sekarang di pasien, folder view pasien, kita buat file baru, new file. Kita simpan dengan nama cetak.php. Ya, letakkan di folder pasien. Kemudian ketik HTML5 tab ya. Nah, di sini kita echo $title seperti ini. Ini linknya kita hapus dulu. Link panggil CSS printnya ya. Pertama link tab. Nah, tabnya sini kita panggil php echo base URL. Sini ya, assets CSS print.css ya. Nah, di sini kita tambahkan yaitu media sama dengan screen. Nah, lalu sini ada lagi media print ya. Kita copy dari yang atas, cuman diganti jadi medianya print. Nah, ini print. Seperti itu. Nah, kita tariklah ke sini datanya. div.cetak tab ya. Atau div class cetak ya. div.cetak tab, atau kalau enggak kalian ketik manual seperti ini. Jadi ingat di CSS tadi kita udah bikin kelas namanya kelas cetak ya, kelihatan ya. Maka nanti di sini kalau kita running reload di sini, maka nanti udah tampil nih. Nah, ini form tampilan cetaknya ya. Kita bisa tambahkan di print cetak ya. Kalau misalkan mau nambahin margin misalkan kita tambahin 30px 0. Nah, seperti ini. Maka nanti kalau kita reload, nah, nggak usah marginnya, nggak usah. Nggak usah ya, dibuang aja. Cetak sini ya. Nah, terus nanti kita H1 ya, cetak data pasien. Terus kemudian kita bisa copy dari tabel yang ada di detail. Kita buka aja detail. Nah, ini adalah tabelnya ya. Tabelnya kita buka, lalu kita copy saja. Kita copy ya, lalu kita paste di halaman cetak sini. Paste ya. Terus nanti Ctrl A, edit line reindent. Kita simpan. Maka nanti begitu kita tes reload, nah seperti ini data pasiennya ya. Nah, ada yang kita perlu modifikasi dikit, yaitu pada bagian ini. Ini t-headnya nggak usah ya, t-head ini buang saja. T-body juga buang, t-head juga buang, terus t-body bawah juga kita buang ya. Jadi nanti tinggal td aja. Ini jadi td ya, th jadi td, ini td juga, ini td juga. Jadi perhatikan ini td semua, sehingga nanti kalau kita reload di sini jebrot. Nah, seperti ini ya. Nah, di CSS bisa kita atur print ya.
Di CSS print kita tambahkan sini width-nya 100%, titik koma. Ya, kita simpan. Jadi tambahin width 100% biar nanti width-nya full. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan di dalam cetak ya, kita fungsi sini di body onload sama dengan print. Nah, seperti ini. Oke, kita tes reload lagi. Maka nanti dia langsung men-trigger printernya ya. Oke, seperti itu. Jadi tambahkan onload print ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah bisa apa aja tadi? Pertama adalah sudah bisa nambahkan date picker ya. Oke. Terus yang kedua bisa diedit juga date picker. Ini ya. Nah, kita simpan juga udah jalan ya, dan seterusnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman ya, dan juga cetak tadi saya ulang sudah juga bisa digunakan ya. Oke, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kelas saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.